Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat, senantiasa dimudahkan segala urusannya, dimudahkan pekerjaannya, dimudahkan rezekinya, diberkahi semua sisi dari hidup Anda. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, manusia diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini itu penuh dengan karunia. Makanya sebenarnya tidak ada orang miskin, itu tidak ada. Karena dengan kita diciptakan sebagai manusia yang normal saja, memiliki fungsi otak yang normal, memiliki penglihatan yang normal, memiliki pendengaran yang normal, memiliki indera pengucapan yang normal, memiliki perasaan yang normal, itu saja sudah tidak terkira nilainya, sudah tidak ada sudah tidak bisa dinilai dengan materi. Ya, taruhlah mata saja itu mau dihargai berapa mata kita, ya kan? Atau oksigen yang setiap hari kita hirup dari kita baru lahir sampai kita usia segini, itu kalau dinominalkan sudah berapa miliar. Belum lagi kesehatan ataupun nikmat-nikmat yang lain. Maka sebenarnya tidak ada orang miskin, itu nggak ada, karena apa yang ia miliki di dalam dirinya saja itu sudah kaya. Nah, namun berbeda halnya dengan nasib, ya. Nasib orang itu kan berbeda-beda. Ada orang yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk punya uang banyak, berkelimpahan dalam hal kemewahan, punya banyak barang-barang mewah. Ada orang yang ditakdirkan Tuhan untuk hidup sangat sederhana sekali, bahkan untuk makan nanti malam itu dia siangnya harus nyari dulu, masih mikir nanti malam mau makan apa, siangnya harus nyari dulu. Maka Anda yang memiliki hidup berkelimpahan harta benda, bersyukurlah, syukurnya harus sangat tinggi sekali. Jangan sampai tidak bersyukur. Jangan sampai jadi orang kaya tapi miskin. Ada ndak orang kaya, maksudnya kaya benda, rumahnya sudah mewah, sudah punya karirnya bagus misalnya, pejabat misalnya, uang udah banyak, tabungan udah banyak, kriteria istri ataupun suami seperti yang diidolakan, tapi masih korupsi, berarti miskin pikirannya, miskin hatinya, kerdil jiwanya, karena dia kurang terus, berarti miskin. Nah, miskin yang sejati itu malah yang seperti itu, sudah kaya, sudah punya uang banyak, sudah punya banyak hal-hal mewah, tapi masih korupsi. Itu miskin yang sejati itu. Oke, sahabat sekalian, namun untuk teman-temanku, sahabat-sahabatku yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sangat sederhana sekali, atau bahkan mohon maaf kalau bisa saya katakan serba berkekurangan, nah, jangan berkecil hati. Kalau malam saja bisa Allah rubah menjadi siang, apalagi cuma nasibmu, nasib kita, ya. Kalau planet-planet, bumi, galaksi dan seisinya itu bisa Allah jalankan dengan begitu mudahnya, ya. Kalau mati itu bisa dihidupkan ketika nanti dibangkitkan kita di hari kiamat, hidup bisa dimatikan, apalagi cuma nasib kita, apalagi cuma merubah orang dari miskin jadi kaya. Jadi yang tidak punya menjadi punya, itu sangat-sangat mudah bagi Allah.
Namun pembahasan kita hari ini bukan itu, sahabat sekalian. Jadi saya sangat tertarik dan menjadi salah satu prinsip belajar saya yang terus saya kelola di dalam diri saya tanpa henti. Apa itu? Pepatah Jawa, sugih tanpa bondo. Kaya tanpa kita harus punya banyak uang. Kaya tanpa kita harus punya rumah yang mewah misalnya. Kaya tanpa kita harus punya predikat atau jabatan tinggi. Sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo. Yang sugih itu apanya? Yang kaya itu apanya? Padahal kaya itu kan identiknya dengan uang, dengan material. Wah, itu kaya karena mobilnya mewah, itu kaya karena rumahnya tingkat selikur misalnya, itu kaya karena dia seorang pejabat, pasti uangnya banyak. Identiknya kan itu. Tapi kalau orang Jawa di dalam pepatah sugih tanpa bondo itu, yang kaya itu adalah hatinya. Hatinya kaya. Yang kaya itu adalah pikirannya. Pikirannya kaya. Yang kaya itu adalah jiwanya. Dia kaya. Kaya karena mudah memaafkan. Mudah memaafkan di sini bukan berarti penakut. Kaya. Hatinya untuk memaafkan itu turah-turah. Sangat lapang orangnya. Kaya sabar, kaya ikhlas, kaya jujur. Itu adalah kekayaan yang berada di dalam diri kita yang sifatnya tidak bisa diukur dengan alat ukur. Kaya pikiran, luas pikirannya, menerima perbedaan, menghormati perbedaan, sadar diri. Itu juga termasuk bagian dari kekayaan, karena dia tahu kapasitas dirinya. Punya uang hanya 50.000 misalnya di dompet, jalan di pinggir jalan ada kotak amal pembangunan musola, berhenti diambil 20.000 dimasukkan ke kotak. Kaya padahal dia cuma punya uang 50.000. Loman kalau bahasa Jawanya. Menjadi teladan di dalam lingkungannya, di dalam keluarganya. Dia kaya. Kaya keteladanan. Bisa menjadi contoh. Kaya dia. Menjadi orang yang arif, yang bijaksana, yang tidak suka memvonis atau menjustis. Kaya kebijaksanaan, kaya kearifan. Kreatif, ya, banyak ide. Bisa membuat misalnya dari barang-barang bekas itu menjadi barang-barang yang berguna, yang memiliki nilai jual, nilai seni. Berarti dia kaya kreativitas, kaya ide. Memiliki jiwa seni, kaya tentang jiwa-jiwa keindahan. Nah itu sugih tanpa bondo, kaya. Jadi sebenarnya kita memiliki kekayaan. Di sisi mana kekayaan itu bisa kita sentuh dan kita optimalkan dalam diri kita. Orang yang pandai berbicara, tetapi dia berbicaranya tuh positif. Kebajikan-kebajikan, nasihat-nasihat, ilmu-ilmu agama.
petuah-petuah, ya, mutiara-mutiara. Dia berarti kaya kebaikan, nasihat-nasihat, hal-hal ma'ruf keluar dari mulutnya, itu dia berarti kaya di sisi itu. Makanya sebenarnya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu adalah sumber kekayaan. Mata kita adalah sumber kekayaan, mulut kita adalah sumber kekayaan, telinga kita adalah sumber kekayaan. Tidak suka mendengarkan hal-hal yang sifatnya provokatif, ghibah, menjelekkan, menjatuhkan orang. Berarti dia kaya sikap untuk bisa berbuat adil, kaya sikap untuk tidak bisa menjustis atau memvonis, kaya sikap untuk tidak ikut-ikutan bergabung kepada kelompok-kelompok yang suka provokatif. Kaya. Nah, maka ada banyak sisi kekayaan di dalam diri kita yang sebenarnya ketika kekayaan itu kita sadari, kita benar-benar kaya, sugih tanpa bondo. Maka tidak bijak dan tidak benar kalau kita hanya menilai kekayaan itu dari segi materi. Walaupun realitanya sekarang masyarakat kita memandang materi, uang itu tolak ukur kesuksesan, tolak ukur kekayaan. Iya kan? Orang yang kaya, banyak uangnya, hidupnya berkelimpahan, berkemewahan, memiliki banyak benda-benda mewah, benda-benda mahal, barang-barang mahal. Itu kan kemudian menjadi sebuah penilaian bahwa dia kaya. Iya kaya dari segi materi, kebendaan, keduniaan. Namun sejatinya kaya itu adalah berada di dalam diri kita. Karena manusia itu semuanya kaya. Ya, kalau orang misalnya hidupnya sangat sederhana sekali, tapi dia kaya hatinya, kaya pikirannya, bisa menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Minimal tidak bikin onar atau tidak menyusahkan masyarakat. Jadi masyarakat biasa tapi mensupport program-program pembangunan, ikut kerja bakti, ikut musyawarah, ya kan, ikut kerukunan. Dia berarti kaya di dalam kesederhanaan itu. Berbeda dengan orang misalnya dianggap orang penting, memiliki segalanya, ya kan, tapi suka menyakiti, merasa memiliki hukum, suka bertindak semena-mena, seolah-olah negara ini miliknya, hukum itu miliknya. Kan banyak sekarang orang kayak gitu, arogan, kesenggol dikit nggak nerima. Berarti dia miskin jiwa, miskin hati, miskin pemahaman yang bijaksana. Itu sahabat sekalian, semoga bermanfaat ya ocehan sore ini. Saya kira cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.